Shalom, shalom. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10 itu menjadi perhatian kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam Kristus memungkinkan kita menjadi orang-orang yang berubah. Ya. Ketika kita ada di dalam Yesus, berarti kita siap menjadi orang-orang yang siap dikerjakan oleh Allah dalam hati dan pikiran kita sehingga kita menjadi orang-orang yang diubahkan. Dikatakan menjadi yang baru, yang lama sudah berlalu. Karena itu jangan kita kembali kepada hidup lama kita. Kita mau hidup sebagai orang-orang yang sudah diperbarui. Nah, dalam bagian lain, Paulus juga menyampaikan dalam Galatia. Tolong ditayangkan Galatia pasal yang ke-5. Galatia ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat yang ke-16 firman Tuhan mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat ini memberikan pesan kepada kita hiduplah dikatakan oleh roh. Dalam teks yang lebih tepat, ya hiduplah oleh roh lebih tepat diartikan, dimaknai berjalanlah di dalam roh. Artinya kita berjalan seiring dengan roh yang bersama dengan kita. Jadi orang yang di dalam Kristus itu disertai oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kita bertobat, kita dibaptis, kita mendapatkan pengampunan dosa, lalu kita menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus bukan menerima karunia dari karismata, tetapi di sini menerima Roh Kudus artinya Roh Kudus ada bersama setiap kita yang percaya. Nah, jadi kita diminta kalau kita sadar bahwa Roh Allah itu bersama dengan kita, biarlah kita berjalan seiring, itu maknanya. Berjalan seiring kemana Roh menghendaki, kita belajar mengikuti apa yang Roh kehendaki. Kenapa? Kalau kita tidak ikuti Roh Kudus, maka keinginan daging. Ya, coba kita lihat ayat ini. Apa itu keinginan daging? Ayat 17 sampai 19. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukannya apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu akan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, perhatikan di sini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi betapa pentingnya kita hidup dalam roh. Kalau kita mengikuti keinginan daging, maka kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya artinya, ini konsep teologi Paulus, ini kalau kita kupas ya butuh waktu yang panjang. Tapi konsep dalam pandangan teologi Paulus dalam menjelaskan hal ini. Dijelaskan dalam 1 Korintus, tidak usah dibacakan 1 Korintus pasal 3 dari ayat 11 sampai 15. Ya. Artinya, saudaraku, dikatakan di situ, kita memiliki motivasi dan motif dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada yang membangun kekristenannya itu dengan bahan emas, perak, jerami, atau kayu. Nah, itu semua akan diuji oleh api dan akan terbakar. Dan dikatakan kalau tidak terbakar itu
bahan emas. Tapi dikatakan kalau toh terbakar, tapi tidak kehilangan keselamatannya. Jadi Paulus ingin menyampaikan pesan kepada kita. Ya, dikatakan tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, itu artinya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kalau toh kita diberikan keselamatan, kita tidak mendapatkan mahkota apapun. Nah, karena itu dikatakan berjalanlah di dalam roh. Ya, artinya seiring dengan roh dalam hidup kita. Nah, kalau kita mengizinkan Roh Kudus yang mengontrol dalam ayat yang lain, Efesus 5:18, hendaklah kamu penuh roh. Hendaklah kamu penuh roh. Tolong ada yang datang, bisa disambut. Hendaklah kamu penuh roh. Penuh roh berarti dalam teks bahasa Yunani kata plero. Kata plero itu artinya dikuasai, dikendalikan, dikontrol, dipimpin oleh kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Hendaklah kamu penuh roh. Nah, dalam teks, dalam bentuk tensis, bentuk waktu dalam bahasa Yunani, bentuk kata ini dari kata imperatif, sebuah dorongan, perintah dalam bentuk waktu present tense. Kalau kini artinya hendaklah kita terus menerus dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus dalam pikiran kita, perasaan kita, kehidupan kita. Senantiasa. Ketika kita tidak membiarkan Roh Kudus menguasai kita, maka keinginan daging menguasai kita. Tapi ketika keinginan roh menguasai kita, mari kita baca ayat 22 dan 23 Galatia 5. Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita dipimpin oleh roh, maka kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Nah, berbuah di sini, saudaraku, dalam teks Yunani ditulis dalam bentuk singular, bentuk tunggal. Jadi buah itu satu. Semacam apa, tunggal dalam arti kolektif ya. Artinya seperti biji atau buah. Buah itu dalam memiliki 9 rasa. Nah, kalau kita melihat dalam teks Yunani, yaitu kasih, titik, dan jadi intinya adalah kasih. Lalu rasa, ada kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Jadi apa yang saya simpulkan dari ayat-ayat yang kita baca ini? Allah ingin memanggil kita menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Jadi Allah ingin kita memiliki yang namanya judul khotbah, pribadi yang simpatik. Ya, pribadi yang simpatik artinya kita memiliki daya tarik dari kepribadian kita. Sehingga orang begitu terkesan dengan kita karena kita sudah diubahkan. Ya, terus terang, orang dunia berkata kalau orang sudah seperti ini maka tidak akan pernah berubah. Lalu kita diberikan cap. Nah, ini paling tidak enak ya, kita dicap. Orang ini begini orangnya. Tapi saya katakan di dalam Kristus kita bisa menjadi orang-orang yang diubahkan. Amin. Ngomong kiri kanan, kita dimampukan untuk berubah. Dalam Filipi 2 ayat 13, Allah yang mengerjakan. Filipi 2 ayat 12 mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita mengerjakan keselamatan bukan untuk selamat. Mengerjakan keselamatan untuk kualitas keselamatan kita. Jadi kekesenan itu bukan sekedar saya dibaptis selesai. Nah, saudara, jadi Allah ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang siap diubahkan. Nah, saudaraku, bagaimana ciri-ciri pribadi yang diubahkan? Pribadi yang simpatik yang saya katakan ini dapat kita lihat. Dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ada 3 ciri yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini. Saya bacakan secara bertahap saja, ya. Kalau kita membaca judul, ya di situ dikatakan Yesus melakukan mujizat ya. Tapi saya mencoba untuk menyampaikan
dari aspek kepribadian di sini. Artinya bagaimana pribadi yang simpatik dari ayat kita melihat ya. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai kelima, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit, perhatikan saya ulang, hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ciri yang pertama, dalam nats yang kita baca, pribadi yang simpatik itu memiliki ciri yang pertama, yaitu kasih. Kasih di sini adalah kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sejati. Artinya tidak ada kepura-puraan. Memiliki sikap yang sungguh-sungguh memberikan perhatian, menyatakan kasihnya. Nah, kita lihat dalam ayat kedua. Dikatakan di situ ada seorang perwira. Memang tidak dijelaskan namanya. Kalau kita melihat konteks dari pembacaan kita, perwira di sini bukan orang Yahudi. Dia orang asing. Dia adalah orang yang kepercayaan seorang pejabat. Tentara, prajurit. Karena perwira. Dalam teks bahasa Yunani, perwira di sini dari kata zen. Sentrum, itu kepala 100. Di paling tidak pangkatnya adalah kapten. Tolong diucapkan, dia seorang pejabat atau pemimpin atau seorang militer, pangkatnya perwira kapten. Diperkirakan dia memimpin satu kompi. Ya, pangkatnya kapten. Nah, saudara, dan dia bukan orang Yahudi. Tapi ada kesan yang istimewa, perwira ini memiliki pribadi yang luar biasa. Dia berkarakter. Padahal dia bukan orang Yahudi. Ya, tapi dia menunjukkan sikap yang luar biasa. Pribadi yang simpatik yang ditunjukkan dalam hal mengasihi. Dalam kisah ini dia memiliki seorang pembantu. Ya, dikatakan hamba. Ayat 2. Seorang hamba. Dia memiliki seorang hamba. Perhatikan. Kata hamba dari kata Yunani. Yaitu kata doulos. Ada 7 kata hamba dalam teks bahasa asli. Dalam ayat yang kita baca menggunakan kata doulos. Nah, doulos seorang yang tidak punya hak atas dirinya. Di saat penulisan kitab ini dalam konteks perwira ini ada waktu itu, budaya penguasa orang kaya, dia punya pembantu yang disebut dengan budak. Budak, karena kenapa dikatakan budak? Dia budak belian, dia tidak punya hak atas dirinya. Haknya cuma satu, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Artinya hidup matinya di tangan majikan. Kalau majikan sudah tidak menghendaki dia, ya sudah. Dilepaskan, cari penggantinya. Tapi sesuatu yang menarik di sini. Perwira yang bukan Yahudi, seorang punya kedudukan sebagai penguasa. Dia punya care, punya perhatian, punya atensi yang begitu tinggi terhadap pembantunya. Dia punya jabatan. Pembantunya nggak ada apa-apanya. Tapi kita melihat kasihnya luar biasa. Kita belajar di sini. Kasih tidak dibatasi oleh jabatan, oleh status, oleh kedudukan. Ini yang pertama.
Yang kedua, bukti kasihnya. Itu yang pertama tadi. Kasih tidak dibatasi oleh pangkat, oleh kedudukan, oleh status sosial. Ya. Yang kedua, ayat 4 dan 5. Tolong tanya, ayat 4 dikatakan, perwira ini rupanya memiliki relasi. Hubungan dengan tua Yahudi. Saya baca, dari ayat 3, minta maaf, ayat 3. Tolong, ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Jadi dia mendengar tentang Yesus. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, ini kebetulan pembantunya sakit. Ya, dia minta tolong kepada tua-tua Yahudi. Tua-tua Yahudi, ya, agar bisa membantu memfasilitasi. Tua-tua Yahudi bisa menjadi fasilitator yang dapat memanggil Yesus sang rabi di mata Yahudi waktu itu untuk datang menyembuhkan pembantunya. Dan apa yang kita lihat di sini? Bagaimana pernyataan tua-tua Yahudi ini dalam ayat yang keempat. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan Yesus. Katanya, ia layak engkau tolong. Perwira itu pantas untuk dibantu. Karena pembantunya sedang sakit keras. Ayat yang kelima. Ini alasan kuat. Sebab perwira ini perlu kita bantu. Sebab dia sangat mencintai bangsa kita. Walaupun dia bukan orang Yahudi. Tapi dia sangat mencintai bangsa kita. Perhatikan. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Tidak seiman. Tapi ikut andil, memberikan kontribusi, membantu, mendukung pembangunan sinagog. Apa yang kita lihat? Kasih perwira ini yang pertama tadi tidak dibatasi oleh jabatan atau kedudukan atau status sosial. Yang kedua, kasih perwira ini tidak dibatasi oleh suku, oleh ras, oleh agama, oleh golongan-golongan. Artinya dia sangat toleransi. Dia tidak melanggar yang namanya sara. Dia sangat menghormati. Nah, saudaraku, apa yang dapat kita pelajari di sini? Apa yang dapat kita pelajari? Mari kita belajar hari ini. Kalau kita melihat, saya selalu ingat dasar pemahaman saya tentang bagaimana kasih Tuhan terhadap kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10, tidak usah dibacakan. Dalam ayat 6, ketika kita masih tidak berdaya. Ayat 8, ketika kita masih berdosa. Ayat 10, ketika kita masih durhaka. Artinya apa? Dalam kondisi tidak berdaya, dalam kondisi kita berdosa, dalam kondisi kita seteru musuh Allah. Justru dalam Roma 5 ayat 8, dia menunjukkan kasihnya, dia mati untuk kita. Artinya, Yesus mati bukan karena ada andil, ada jasa, ada kebaikan, kehebatan. Sehingga Tuhan tidak tahan, sehingga dia harus menolong kita. Tidak. Justru dalam kondisi terpuruk dalam Roma pasal 3:23, kondisi kita berdosa, Roma 6:23, efek dari dosa itu adalah maut. Justru Tuhan menyatakan anugerahnya kepada kita. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, bagaimana kasih kita kepada orang lain? Masihkah kita membeda-bedakan kasih kita? Tolong didengarkan. Pribadi yang simpatik, dia memiliki kasih yang sejati. Dia tidak melihat status orang tersebut. Walaupun dia ada di level yang atas,
dia tetap merendah untuk mengasihi orang tersebut. Ya saudaraku. Dan dia tidak juga melihat setiap perbedaan sebagai musuh. Itu yang saya praktekkan. Saya rindu di gereja ini teman-teman saya sudah melayani punya hati yang sama. Saya kerap kali berkumpul besok tanggal 1 juga. Berkumpul di FKUB Kespangbol dengan saudara kita dari agama lain. Kita duduk sama-sama. Kadang-kadang kita tuh alergi dengan orang yang gak sama dengan kita. Kadang-kadang kita mengisolasikan diri, kita tidak mau memposisikan diri kita pada orang yang tidak cocok dengan kita. Hari ini kita belajar, kalau engkau mau dikatakan memiliki pribadi yang simpatik, harus memiliki kasih yang sejati. Roma pasal 12 ayat yang ke-9, tolong ditayangkan. Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Ya, hendaklah kasih itu jangan, saudara, jangan pura-pura. Kadang-kadang ya kita orang timur ya, murah senyum, padahal punya hati yang benci, minta ampun. Tetapi kita bisa tunjukkan sikap senyum di dalam hati kita itu jahat. Firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Perwira ini membuktikan hal ini. Dia punya posisi, dia punya potensi, dia punya peluang untuk mencari budak yang lain. Tapi dia tidak, dia tetap mengambil kesempatan untuk menyembuhkannya. Ada kisah seorang artis yang begitu cantik, ini kisah nyata. Artis yang begitu cantik. Ya, dengan teman-temannya refreshing di sebuah tempat. Ringkas ceritanya, teman-temannya bertanya kepada dia. Sambil menunjuk seorang ibu yang sibuk menyiapkan makanan santapan untuk mereka nikmati bersama-sama. Ini sangat memelas ya. Saya cerita ini karena saya baca bukunya. Lalu apa yang terjadi? Temannya berkata, itu siapa? Ibunya wanita ini enggak jauh dari dia ini. Temannya itu siapa? Dia bilang apa? Itu pembantu saya. Ibu ini enggak tahan. Dia nangis. Dia pergi. Suatu hari artis yang cantik ini membuka album. Dia begitu terkesima. Seorang ibu yang cantik, yang mirip dia. Sedang menggendong dia yang masih bayi. Dia hampiri ibu ini. Ini siapa, Ma? Ini Mami. Nah, kok Mami begitu wajah cacat? Diceritakan oleh maminya. Jadi waktu kamu kecil, rumah terbakar. Saya begitu panik. Saya mengambil anduk, saya basahin anduk, saya bungkus badanmu. Saya lari sambil menggendong kamu. Tapi ketika lari ada pilar kayu yang terbakar. Jatuh di wajahnya sehingga cacat. Artis ini begitu tega-teganya. Dia tidak mau mengakui ibu yang cacat yang sedang membantu dia dan teman-temannya. Itu pembantuku. Mari kita belajar siang hari ini. Pribadi yang simpatik memiliki ciri yang pertama. Apa saudara? 1, 2, 3. Apa? Kasih. Karena tidak pakai PPT ya. 1, 2, 3. Kasih yang sejati. Yang kedua. Ciri yang kedua pribadi yang simpatik kita lihat dalam ayat 6 dan 7. Saya baca. Lukas pasal 7 ayat 6 dan 7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya,
Tuhan, janganlah bersusah-susah. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kalau kita membaca sepintas ayat ini, ada kesan perwira ini sombong. Janganlah rabi ke rumahku. Tapi kalau kita melihat konteksnya, dalam tradisi Yahudi, rabi sangat dihormati. Ya, rabi sangat dihormati. Dia bukan orang Yahudi. Saya pernah merasakan itu ketika saya datang ke sinagog. Saya bersalaman dengan pemimpin sinagog. Waktu itu di Surabaya. Sekarang sudah tidak ada sinagog, yang ada hanya di Manado sekarang. Dulu di Surabaya di Jalan Kayun nomor 6. Itu ada sungai di depannya. Nah, waktu saya salaman, dia nggak mau salaman. Dia merasa saya ini orang kafir. Orang kafir, nggak layak untuk disalamin. Ketika saya sodorkan tangan, nggak boleh. Dan sudah keliru lagi. Saya ingin meneliti ibadah mereka. Saya datangnya minggu sore, saya lupa ibadah mereka hari Sabtu, hari Sabat. Saudaraku, jadi perwira ini tahu diri. Dia punya jabatan. Dia punya kedudukan. Coba lihat ayat yang ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Artinya dia ingin menjelaskan tentang authority, tentang otoritas yang dia punya. Dia seorang perwira, saya katakan tadi, memimpin paling tidak 100 prajurit. Dia punya atasan, ya. Ada yang kolonel mungkin, ada yang jenderal. Dia belajar tunduk kepada atasannya. Tapi dia juga punya kekuasaan atas prajurit-prajurit. Dan dia bisa perintahkan. Artinya begini, perwira ini punya otoritas yang luar biasa. Dia bisa panggil Yesus. Enggak butuh tua-tua Yahudi. Enggak butuh pengantara. Hei Rabi, kamu ke rumahku. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia memakai pendekatan yang baik lewat tua-tua Yahudi yang menjadi sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian kita lihat di sini juga. Dia merasa tidak layak untuk rabi, yaitu Yesus, datang ke rumahnya. Walaupun dia punya alasan, punya otoritas, bisa memerintahkan Yesus, dia tidak lakukan itu. Ini ciri yang kedua. Kerendahan hati. Kalau engkau mau dikatakan pribadi yang simpatik, Anda harus rendah hati. Rendah hati artinya apa, saudaraku? Mau menempatkan Tuhan paling depan. Lalu orang lain, lalu dirinya paling belakang. Jadi kalau ada orang yang selalu membangga-banggakan diri, menonjolkan dirinya, selalu dirinya yang ditonjolkan, itu namanya sombong. Jadi rendah hati sederhana, tempatkan Tuhan paling depan, orang lain kemudian, dan dirinya paling belakang. Perwira ini tahu menempatkan dirinya. Bagaimana dengan kita? Ya kadang-kadang status kita bisa membuat kita lupa diri. Kadang-kadang karena kita merasa kita sudah tua, karena banyak pengalaman, kita juga bisa sombong. Menganggap enteng anak-anak muda. Mari kita belajar. Ada begitu banyak ayat-ayat menjelaskan. Kita harus belajar untuk rendah hati. Amsal juga berkata keangkuhan itu awal dari sebuah kejatuhan. Lucifer dengan sepertiga malaikat itu diusir dari hadirat Allah. Karena diawali dengan kesombongan dari Lucifer. Mari kita belajar hari ini. Seorang yang mau diubahkan, dia akan memiliki pribadi yang simpatik.
Dia belajar tidak usah menonjolkan diri. Dia belajar untuk tetap merendahkan dirinya. Walaupun dia punya alasan untuk bisa nyombong. Walaupun dia punya alasan untuk bisa menyatakan siapa dirinya. Karena kita tahu dalam hierarki dari Abraham Maslow, aktualisasi diri. Iya, kita senang tadi pagi disampaikan oleh Pak Pendeta Guntar. Dengan segala keberhasilan pencapaian kita. Seringkali kita tonjolkan itu. Tapi hari ini kita belajar. Ya kita bukan apa-apa. Yesus, walaupun dia punya alasan, dia adalah Allah. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Pikiran perasaan Kristus dari kata proneto. Itu artinya memiliki sikap yang dinyatakan. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Kata dalam huparkon. Yang walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Melainkan dalam ayat 7 mengosongkan dirinya. Artinya dia itu Allah. Namun dia tidak mempertahankan hakikat kealahannya. Waktu datang menjadi manusia, dia tetap Allah. Tapi dia buat dirinya seolah-olah dia bukan Allah. Artinya atribut kebesarannya. Atribut sebagai sang pencipta, dia tanggalkan. Dia buat dirinya nothings. Bukan apa-apa. Yesus menjadi contoh yang baik tentang rendah hati. Mari, siang ini kita belajar. Yang kedua, saudaraku, seringkali berkat Tuhan itu tidak diberikan kepada kita karena kesombongan. Berkat Tuhan itu enggak jauh. Berkat Tuhan itu dari relasi, dari orang-orang di sekitar kita. Biar kita belajar hari ini. Yang ketiga, yang terakhir. Pribadi yang simpatik. Memiliki ciri yang pertama, kasih yang sejati. Kedua, kerendahan hati yang tulus. Yang ketiga, iman yang teguh. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-7 bagian akhir. Lukas 7 ayat 7 bagian akhir dikatakan, tetapi katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Ini orang non-Yahudi. Dia merasa Yesus tidak layak pergi ke rumahnya. Dia seorang rabi, seorang yang mulia. Rasanya enggak pantas, dia dirinya kafir. Enggak pantas. Ngomong aja dari jauh, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu sembuh. Coba kita lihat dulu ayat 9. Tolong tayangkan ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Yesus heran akan perwira ini. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yesus memuji. Yesus begitu tertarik dengan pribadi perwira ini. Walaupun dia bukan orang Israel, dia orang kafir di mata orang Yahudi. Tetapi dia punya iman. Dia sudah mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ketika hambanya sakit, dia hubungi sahabat-sahabatnya yang menjadi tua-tua Yahudi. Tolong sampaikan pada Yesus. Doakan hambaku ini. Namun seiring perjalanan itu dia merasa tidak layak, tidak pantas. Katakan saja, hambaku pasti sembuh. Apa yang dapat kita pelajari hari ini? Kerap kali kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kerap kali kita tidak mengalami yang namanya mujizat. Karena kita batasi
cara kerja Allah dalam hidup kita. Kita kekeh dengan prinsip karena adanya pengalaman hidup. Kita kekeh dengan prinsip karena kita sudah banyak belajar secara akademik. Sehingga kita tanpa sadari kita menjadi orang yang rasional. Sehingga ketika ada masalah, kita mulai andalkan segala kekuatan, kehebatan manusia. Ketika kita sakit, hanya kita andalkan obat misalnya. Ketika kita mengalami krisis segala hal, kita mulai cari kekuatan yang lain supaya kita dapat mengatasi masalah kita. Hari ini kita belajar. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan saudara. Mungkin ada sakit, penyakit yang begitu menakutkan. Ada pergumulan hidup yang begitu berat secara manusia. Anda tidak mampu menyelesaikannya. Mari siang ini kita belajar. Walaupun masalah itu bisa merebut situasi hati kita. Yang membuat kita tidak bisa bersuka cita. Kalau perwira ini mampu mendemonstrasikan imannya, katakan sepatah kata saja. Maka hambaku sembuh. Beranikah kita melangkah? Hamba yang bukan orang Israel. Sampai Yesus berkata, tidak ada orang yang seperti ini yang aku jumpai selama ini. Baru dia kulihat yang punya iman seperti ini. Saudaraku, ya kalau kita bicara iman, sesuatu yang di luar nalar kita. Nah ini persoalan kita. Mengapa seringkali Tuhan bekerja lewat orang-orang yang sederhana? Kenapa seringkali Tuhan berbuat sesuatu ketika kita merasa hopeless, sudah tidak ada harapan, hanya menyerah kepada Allah. Kita lihat mujizat. Sementara kita berjuang mengatasi masalah kita. Justru kita tidak mendapatkan pertolongan. Karena kita hanya andalkan. Mari saudaraku. Iman itu timbul oleh karena persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau saya dekat dengan seseorang, maka saya kenal dengan seseorang. Seorang pemain akrobat di sekitar Niagara Falls. Saya pernah melihat itu dari sisi Kanada waktu itu. Begitu menegangkan dia jalan di atas kabel atau seutas tali jalan. Dengan memegang galas, dia jalan sambil goyang-goyang. Kalau jatuh ke bawah, tapi meskipun ada jaring, tentu enggak enak. Ini sebuah pertunjukan. Namun dia dapat menyelesaikan di balik ketegangan itu. Namun kemudian si pemain akrobat ini berkata kepada seluruh audiens penonton, saudara ingin melihat pertunjukan yang hebat? Semua tepuk tangan, mau. Lalu kalau mau, ikuti saya. Berjalan dengan saya. Satu pun tidak ada. Mereka berpikir. Kamu jalan sendiri aja sudah goyang-goyang begini. Ditambah beban orang lain mana mungkin. Namun dalam seiring waktu berapa lama kemudian seorang remaja, aku mau. Remaja ini duduk di pundak pemain akrobat ini. Ringkas cerita ini bukan cerpen ya, ringkas cerita aja dapat menyelesaikan. Orang berikan aplaus. Lalu orang bertanya, nah kamu kok nekat banget? Dia sendiri aja sudah susah jalan, kok kamu mau-maunya? Berani mati naik. Anak remaja ini berkata, saya kenal beliau. Dalam hal apa kamu kenal dia? Saya kenal dia, dia bapak saya. Saya percaya kemampuannya. Di sini kita belajar. Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang menarik kaitan erat dengan percaya. Yaitu believe, yang kedua trust. Kita semua pasti mengatakan saya percaya Yesus dalam konteks believe. Tapi jujur, sudahkah kita betul-betul trust? Mampu mempercayakan Tuhan dalam hidup kita? Jujur. Seringkali kita sulit.
Seringkali kita katakan impossible. Kalau kita belajar di Alkitab kan, Allah bisa melakukan segala sesuatu yang di luar nalar kita. Di luar hukum alam. Seorang gadis Maria bisa melahirkan seorang anak di tangan Allah. Allah pinjam rahim Bunda Maria untuk melahirkan Yesus yang datang menjadi manusia. Karena tidak ada jalan lain, harus menjadi manusia untuk menjadi pengganti dosa manusia. Kita heran di Alkitab begitu banyak wanita yang mandul. Sekian tahun sampai sudah jadi oma-oma, sudah menopause, Sarah, Elizabeth, Hana, berapa orang-orang di Alkitab mandul, nggak mungkin punya anak, tapi Tuhan berikan anak. Itu di Alkitab. Namun kisah nyata, saya punya teman 7 tahun menikah, nggak punya anak. Tapi dia berdoa terus. Tuhan buka jalan, berikan anak dan anak. Mari saudaraku, jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir saudara. Jangan coba-coba memasukkan Allah dalam kotak pikiran saudara. Ayub menjadi contoh yang baik. Sekarang aku baru tahu. Dulu dia hanya tahu dari orang lain siapa Allah. Sekarang dia tahu. Sehingga dia cabut kata-katanya yang mempertanyakan keadilan Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Saya tidak memperpanjang. Mari kita belajar. Iman yang teguh memampukan kita menerobos setiap masalah kita. Seberat apapun masalah kita, kita akan mampu. Karena kita percaya Tuhan sanggup mengubah setiap keadaan kita. Amin. Amin. Mari kita datang pada Tuhan.